Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salam Wahyudi, NPM D1C041048, akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT Bukit Angkasa Makmur, yaitu bertempat di Bengkulu Tengah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Nurul Iman Supardi STMT selaku pembimbing kerja praktek saya, serta Bapak Henry Panhoten STMT selaku penguji pertama saya, dan Bapak Yopan Witanto STMT selaku penguji kedua saya. Adapun topik dari seminar kerja praktek saya adalah maintenance mesin press manual pada karet remah atau crank rubber yang terletak di PT Bukit Angkasa Makmur atau BAM di Kabupaten Bengkulu Tengah. Terbelakang. Selama saya kerja praktek di PT Bukit Angkasa Makmur, mesin yang saya amati yaitu mesin press manual. Mesin press manual adalah mesin yang paling banyak digunakan dalam rangkaian mesin pengolahan karet. Sebagaimana fungsi dari mesin tersebut yaitu membuat karet remah menjadi bentuk lembaran dengan tujuan memaksimalkan pembersih karet dari kotoran yang ada di dalam gumpalan karet tersebut. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui metode perawatan atau maintenance pada mesin press manual. Yang kedua, untuk mengetahui cara perbaikan pada mesin press manual. Ketiga, untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila roll manual rusak saat proses produksi berlangsung. Adapun manfaat yang pertama, dapat memahami cara kerja pada mesin press manual. Kedua, dapat memahami kegunaan dari mesin press manual. Yang ketiga, dapat memahami apa itu mesin press manual, serta batasan masalah, yaitu meliputi sektor perawatan dan pemeliharaan pada mesin manual. Bab 2 Dasar Teori. Macam-macam pemeliharaan yang terdapat pada mesin press manual, yaitu yang pertama, preventive maintenance, yang merupakan tindakan pemeliharaan yang terjadwal dan terencana. Yang kedua, predictive maintenance, yaitu perawatan yang bersifat prediksi. Dalam hal ini merupakan evaluasi dari perawatan berkala atau preventive maintenance. Yang ketiga, breakdown maintenance, merupakan perbaikan yang dilakukan tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Mesin manual yaitu berfungsi untuk menggiling karet-karet yang sudah hancur untuk menjadi lembaran-lembaran karet atau crepe. Karet-karet yang hancur sebelumnya akan digiling menggunakan manual, sehingga menjadi lembaran karet yang siap untuk dijemur dalam waktu tertentu. Dalam proses penggilingan tidak hanya terjadi di satu manual. Karet-karet yang hancur ini akan digiling beberapa manual sampai benar-benar padat dan lembaran kualitas terbaik dihasilkan. Diagram alir. Yang pertama-tama mulai, kemudian lanjut ke studi lapangan, studi literatur, pengolahan dan metode perawatan pada roll manual, kemudian analisa dan pembahasan, lanjut ke kesimpulan, dan terakhir selesai. Adapun spesifikasi yang terdapat pada motor mesin manual dapat dilihat pada tabel berikut ini. Prinsip kerja mesin penggilingan yaitu butiran karet yang berada dalam bak blending dipindah menggunakan bucket menuju mesin penggiling 1 dengan tebal penggilingan yaitu 14 mm dan panjang 2 meter, lebar 40 cm, dan hasil penggilingan 1 dipindahkan menggunakan conveyor menuju proses penggilingan yang kedua. Hasil penggilingan kedua dengan ketebalan 12 mm yaitu memiliki panjang 2,3 meter dan lebar 50 cm. Kemudian hasil penggilingan 2 dipindahkan menggunakan conveyor menuju proses penggilingan yang ketiga. Hasil dari penggilingan yang ketiga dengan ketebalan yaitu 10 mm dengan panjang 2,5 meter dan lebar 60 cm. Adapun bagian-bagian yang terdapat pada mesin manual yaitu yang pertama adalah motor mesin manual, yaitu digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin
agar dapat beroperasi. Kemudian gearbox. Gearbox yaitu komponen suatu mesin yang digunakan untuk memindahkan tenaga dari motor yang berputar yang digunakan untuk memutar roll mangel tersebut. Kemudian puli dan fan belt. Puli tersebut berfungsi untuk menghantarkan daya di mana diameter puli pada motor tersebut yaitu 10 cm dan diameter puli pada gearbox yaitu 30 cm. Sedangkan V-belt yaitu sabuk yang terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros satu ke poros yang lain dari puli yang berputar. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, terdapat kerusakan yang terjadi pada mesin mangel. Kedua, adanya korosi pada roll mangel. Ketiga, penurunan viskositas pelumas. Yang keempat, roda gigi mengalami aus. Kelima, kerusakan pada bearing. Keenam, karet kopling sobek atau jebol. Kesimpulan, data dari hasil pengamatan tentang proses perawatan pada roll mangel yang sudah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu penyebab kerusakan pada roll mangel. Yang pertama, terjadi korosi pada roll mangel. Yang kedua, turunnya viskositas pelumas yang dapat menghambat kerja roll pada saat produksi. Yang ketiga, sistem perawatan pada roll mangel kurang baik. Adapun dampak kerusakan pada roll mangel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak sempurnanya proses penggilingan pada saat proses produksi. Yang kedua, mengalami breakdown karena proses produksi berhenti untuk beberapa waktu. Saran. Adapun saran yang dapat diberikan mengenai kerusakan roll mangel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawatan pada roll mangel sesuai dengan standar. Yang kedua, pengecekan rutin pada roll untuk sistem pelumasan. Demikian hasil presentasi kerja praktek saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.